Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Sebab Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan memberikan kedudukan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Ikhwatal iman rahimakumullah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah surat Al-Hasyr, lanjutan dari apa yang sudah kita bahas qabla Ramadan. Jadi sebelum Ramadan kita sudah membahas surat Al-Hasyr ini, kalau tidak salah sampai pada ayat yang ke-17. Dan sekarang kita akan membahasnya mulai dari ayat ke-18. Ayat yang ke-18 ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang sering kita dengar dan sering dibahas oleh para ulama, oleh asatidzah, oleh para muballigh, di mana ayat ini sangat penting untuk menjadi renungan kita semuanya. Karena ayat ini memberikan satu penegasan, satu peringatan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, diawali dengan panggilannya terhadap orang-orang beriman secara khusus. Tapi ini tidak hanya berlaku kepada orang beriman, kepada semuanya, tapi secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebanyak 89 kali di dalam Al-Quran Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali diulang-ulang oleh Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Dan ini oleh para ulama disebut dengan Nidaur Rahman, panggilan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Alladzina amanu. Kenapa yang dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman? Karena beda antara orang yang punya iman dan orang yang tidak punya iman. Orang beriman itu hidup hatinya bi imani, hayyun bi imani. Hatinya hidup. Kenapa? Karena dia punya iman. Beda antara orang yang punya iman dan orang yang tidak punya iman. Kalau orang yang tidak punya iman, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja seperti kita menghadapi orang mati. Mau diingatkan tidak diingatkan sama saja buat mereka. Tapi orang yang beriman ketika diingatkan dia mendengar. Ketika diingatkan dia tersentuh. Ketika diingatkan dia berpikir. Ketika diingatkan dia bergerak. Ketika diingatkan dia beraktivitas. Ini orang beriman. Dan ini adalah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang khusus. Ya. Karena dengan keimanannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil dengan panggilan iman semacam ini, dan kalau kita merasa bahwa kita adalah termasuk orang yang dipanggil di dalamnya, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Sebab pasti sesudah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah akan memberikan dan menunjukkan kepada kita satu kebaikan yang perlu kita lakukan. Dan Allah akan menunjukkan bahwa ini keburukan yang harus kita jauhi. Selalu begitu. Allah memberikan arahan kepada kita. Orang-orang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baik, lakukan. Ini buruk, jangan dilakukan. Karena itu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dimintai nasihat oleh seseorang yang datang kepada beliau, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, idza qara'ta qaulallahi ta'ala, kalau engkau mendengar atau kalau engkau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada ayat, kita dengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita perhatikan. Bukan berarti ayat yang lain kurang kita perhatikan, tidak. Kita perhatikan, tapi pas pada ayat itu berarti kita yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita yang disasar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan betul, karena sesudah itu kata Abdullah bin Mas'ud, ada khairun, ada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, atau ada syarrun yunha anhu, atau ada keburukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidahnya. Jadi mudah Abdullah bin Mas'ud tidak memberikan pesan atau nasihat yang panjang, tidak memberikan nasihat yang rumit, nasihatnya singkat dan sederhana. Perhatikan, setiap kali kita mendengarkan atau membaca ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan sesudah itu apa yang diinginkan oleh Allah dari kita. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita, pasti kebaikan yang diinginkan oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ittaqullah, takwa. Dan berkali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kata takwa, bertakwa kepada Allah, bertakwa. Wiqayah, agar kita punya tameng, agar kita punya pelindung, ada batas, jangan sampai kita kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita pagari diri kita baik-baik. Ku anfusakum wa ahlikum nara, dari api neraka, dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa taala, wiqayah. Sehingga tindak tanduk kita hati-hati, itu at-taqwa. Kita pernah mendengar percakapan antara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Katanya Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Katanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, engkau pernah lewat di satu jalan yang banyak durinya? Iya. Apa yang kamu lakukan? Saya hati-hati agar kaki tidak menginjak duri. Sederhana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab. Katanya beliau, itu yang namanya takwa. Takwa itu adalah sikap hati-hati. Jangan sampai kita berjalan serampangan, tabrak sana tabrak sini, berarti tidak punya takwa. Takwa itu kehati-hatian. Oh, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah, jangan. Ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan. Ini takwa, kehati-hatian yang ditumbuhkan oleh Allah. Dan itu yang kita dapatkan pada bulan Ramadan. Madrasah Ramadan kan melatih kita sebetulnya. Walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada yang memantau kita, kenapa kita tidak makan di waktu siang? Kenapa kita tidak minum di waktu siang? Karena Allah melarang kita. Allah melarang kita. Jadi kita taat betul sesuai dengan perintah Allah, bukan karena orang, bukan karena fulan atau fulana, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang oleh Allah, jangan. Ini tidak diinginkan oleh Allah, jangan, dan seterusnya. Itu yang namanya takwa. Makanya para ulama sederhana menegaskan, kalau mereka mendefinisikan takwa, macam-macam definisi takwa, tapi definisi yang paling sederhana tentang takwa itu adalah mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala. Itu takwa. Ya. Nah, mudah-mudahan itu yang ada dalam diri kita. Itu yang ada dalam diri kita. Hati-hati betul. Ya. Dan kalau kita ingin menjadi hamba yang paling taat kepada Allah, ittaqil maharim, takun a'badan nas. Dalam potongan hadis disebutkan, jauhi yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas, pasti engkau menjadi hamba yang paling taat. Kalau kita sudah bisa menghindarkan diri kita dari maksiat, dari dosa, dari apa yang diharamkan oleh Allah, siap-siap diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Takun a'badan nas. Mulainya dari sana. Karena itu Muhammad Khairul Sya'al ketika mengatakan, apa sih yang kita dapatkan dari bulan Ramadan? Dari takwa itu apa? Yang pertama kata beliau, tarkul haram, meninggalkan yang haram. Itu yang pertama. Tanda orang lulus dari madrasah Ramadan, tarkul haram. Dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, berarti dia lulus. Bukan Ramadan berakhir kembali lagi dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. La, tarkul haram. Itu yang pertama. Baru yang lain-lain. Beliau menyebutkan baru sesudah itu adaul wajibat, baru adaun nawafil dan seterusnya, yang wajib, yang sunnah itu sesudahnya. Tapi yang pertama pintunya adalah tarkul haram, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita susah melakukan yang wajib, ya, melakukan yang sunnah, amal-amal sunnah, amal-amal ibadah, kalau kita melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca Al-Qur'an, ikhwafillah rahimakumullah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, begitu banyak Allah menyuruh kita takwa. Takwa berkali-kali. Dan para ulama mengatakan at-taqwa ghayatul ghayah. Tujuan dari segala tujuan itu adalah takwa. Sekarang kita ingin bertanya, kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Hah? Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Untuk beribadah, kami tidak menciptakan jin dan manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sekarang kita bertanya, kenapa kita disuruh ibadah? Kenapa kita disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya. Kita diciptakan untuk ibadah. Lalu kenapa kita disuruh ibadah? Allah Ta'ala menegaskan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari ibadah adalah agar bertakwa. Jadi ghayatul ghaya at-taqwa. Tujuan dari segala tujuan keberadaan kita di dunia agar kita menjadi orang bertakwa. Kita diciptakan untuk ibadah, kita disuruh beribadah untuk menjadi orang bertakwa, jelas. Nah, mudah-mudahan itu yang kita dapatkan, ikhwafillah rahimakumullah, derajat takwa. Allah Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia, orang yang paling mulia barangkali orang yang paling punya kedudukan, orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling tampan, orang yang paling cantik, orang yang paling macam-macam menurut ukuran manusia. Tapi yang kita cari adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. At-taqwa. Dan luar biasa ikhwafillah, kalau kita baca Al-Qur'an itu takwa menjadi rahasia dari begitu banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari takwa awalnya. Ada beberapa hal yang saya catatkan. Di antaranya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran misalnya, innallaha ma'alladzina taqaw. Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? At-taqwa sabab ma'iyyatillah. Sebab kalau kita ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin dekat dengan Allah, berarti harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Sebab Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebersamaan dengan Allah bukan berarti zatnya Allah Ta'ala dekat dengan kita, la. Ya. Allah Ta'ala Maha Tinggi, Ali. Tapi pertolongannya dekat dengan kita. Ya. Pertolongannya dekat dengan kita. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita masih ingat semuanya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Thawr dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah, beliau singgah di Gua Thawr. Apa yang terjadi? Abu Bakar bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah mulai gelisah. Kenapa? Karena orang-orang kafir sudah dekat ke gua. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah, melihat kaki kita, habislah kita." Katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi lihat bagaimana ketakwaan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat beliau tenang. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma?" Bagaimana menurutmu kalau ada dua orang sementara yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Ma'ana, kenapa? Bersama dengan orang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al ladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Jadi orang yang bertakwa dia tidak khawatir karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ma'iyyatillah. Dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia kenapa Allah menyuruh takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang ingin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, bertakwalah kepada Allah. Kita semuanya ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kita semua ingin persoalan kita dimudahkan oleh Allah. Dan persoalan hidup itu sangat banyak.
Bagaimana caranya agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillah, kata Allah taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Kunci kemudahan adalah takwa. Sehingga satu ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dalam satu kisah disebutkan Salman Al-Farisi kedatangan tamu. Tamu tak diundang, bukan berarti pencuri, maksudnya tamu yang tidak disangka-sangka, tahu-tahu dia datang sementara tidak ada persiapan. Di rumahnya tidak ada makanan. Tamu datang, dan biasanya tamu di Arab itu jangan kita bayangkan seperti kita, tamu sebentar 5 menit, 10 menit selesai kemudian dia pergi. Biasanya sampai menginap. Ya, dan seterusnya. Nah, karena itu Salman Al-Farisi melihat, wah ini harus ada jamuan ini. Paling tidak harus makanan disiapkan. Karena itu kemudian Salman Al-Farisi minta izin keluar sebentar. Keluar sebentar, dia berburu. Bayangkan ikhwafillah, berburu ini biasanya perlu waktu, apalagi kalau tidak biasa. Salman Al-Farisi berburu dulu. Ketika berburu dia kelihatan ada rusa, ya, dia lemparkan panah, tombaknya, segera langsung bisa ditangkap dan kemudian disembelih. Dia datang lagi ke rumahnya, tamunya bingung. Katanya tamunya, kok cepat betul katanya. Sudah dapat buruan katanya. Seperti nangkep apa katanya dia. Gampang betul ditangkap buruan. Apa katanya Salman Al-Farisi? Apakah kamu heran katanya? Jangan heran, la ta'jab. Kalau ada orang yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Didasarkan pada pemahaman yang disertai dengan keyakinan. Dia yakin betul Allah taala akan berikan kemudahan. Dia berburu sebentar, dapat dia buruan, dan kemudian langsung dihidangkan kepada tamunya. Sampai dia mengatakan, apa kamu kira orang bertakwa akan dipersulit oleh Allah? La ta'jab, jangan heran. Yang begini ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwafillah rahimakumullah, takwa. Makanya Allah taala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taqwa sababul ilm. Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan pengetahuan, ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Sebab Allah taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah yang langsung ajarkan kepada kita. Ya. Allah yang ajarkan, bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah yang mengajarkan kepada kalian. Kadang-kadang ada urusan yang susah, kita enggak mengerti apa ini maksudnya. Tapi dengan kita bertakwa kepada Allah, tahu-tahu faham. Ya. Apa yang tadinya sulit kita fahami, jadi faham. Dibuka oleh Allah Ta'ala. Apa yang tidak kita ketahui, menjadi kita ketahui. Wa yu'allimukumullah. Ya. Makanya kadang-kadang para ulama itu mudah begitu mendapatkan ilmu, gitu ya. Mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bertakwa kepada Allah, menunjukkan kesalehannya, menunjukkan ketaatannya, diajarkan oleh Allah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita juga dapat yang semacam itu, ikhwafillah. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah. Takwa juga menjadi sumber kelapangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan pintu keluar dari kesulitan-kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka oleh dia. Kelihatannya susah, sulit, semua pintu kelihatannya tertutup. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Ini luar biasa dan ini banyak terjadi. Ya, Imam Abu Hanifah kisahnya tentang hal yang semacam ini. Bagaimana dia mendapatkan makar, manipulasi dan seterusnya. Tapi dia yakin betul lah. Orang yang melakukan makar selama kita bertakwa, makar mereka tidak akan berguna. Ya. Allah akan berikan jalan keluar kepada kita.
Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga akan membenahi amal-amal kita kalau kita bertakwa. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kita bertakwa kepada Allah dan kita keluarkan kata-kata yang baik dan benar, apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah yang akan bereskan. Barangkali amal kita ada kurangnya, Allah akan sempurnakan. Barangkali amal kita ada cacatnya, Allah akan berikan kebaikan. Ya, siapa yang akan menyempurnakan itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Islah al-amal. Allah yang akan menyempurnakan, Allah yang akan memperbagus amal-amal kita. Kekurangannya, kalaupun ada salah dan kurang, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi luar biasa takwa ini banyak memberikan kebaikan kepada kita. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kebaikan oleh Allah atas setiap amal yang dia lakukan. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, orang kalau ingin, kadang-kadang ada yang mengeluh, kita punya anak kok susah dididik, susah dibina, susah ditarbiyah, susah macam-macam. Allah Ta'ala mengatakan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Apa solusinya? Allah Ta'ala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلْيَتَّقُوا. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita khawatir dengan keturunan yang lemah, dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqillah. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ikhwafillah sangat erat kaitannya antara kesalehan dan ketakwaan orang tua dengan baik tidaknya keturunan dia. Kalau orang tuanya bertakwa kepada Allah, insyaallah akan diberikan anak-anak yang baik, yang saleh. Jadi jangan harapkan ada orang tua yang jauh dari Allah, tidak salat, ya, melakukan dosa dan maksiat, tapi dia berdoa, mudah-mudahan anak keturunan saya baik dan seterusnya. Tidak bisa semacam itu. Ya. Tapi dia harus menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cukup dengan doa, tidak hanya cukup dengan keinginan. Bagaimana dia menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita dengar ceritanya bagaimana Ibnul Mubarak lahir dari seorang orang tua yang luar biasa. Dia tidak mau menyentuh yang haram, dia bertakwa kepada Allah, lahir keturunan seperti Ibnul Mubarak. Ya. Ini adalah rahasia. Ya, rahasia kalau kita ingin menjadi orang tua yang sukses dalam mendidik anak-anak, mudah mendidik anak, di antaranya kasih contoh. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadilah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah. Karena itu Allah Taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Taala menegaskan, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap orang memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Ma qaddamat lighad wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esoknya. Ini penting ikhwafillah rahimakumullah buat kita semuanya. Ini sangat penting sekali. Tanda bahwa seseorang itu cerdas dan tidak, itu kelihatan dari apa yang dia lakukan untuk masa mendatang. Ya. Orang yang cerdas itu berpikir, nanti saya mau dapat apa ini. Dia sudah membuat planning dari sekarang. Orang yang cerdas. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu al-kayyis. Ya. Man dana nafsah. Dia bisa kendalikan nafsunya. Dia evaluasi nafsunya.
Dia perhitungkan baik-baik. Dia tidak mau ditundukkan oleh hawa nafsunya, tapi dia yang menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia melakukan amal yang amal itu kira-kira menguntungkan nanti buat sesudah matinya. Kira-kira untung enggak? Kalau amalnya tidak menguntungkan, dia tidak mau. Apalagi sampai mencelakakan. Nah, ini orang kayis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengetahui siapa orang yang cerdas dan tidak cerdas, lihat apa yang dia lakukan. Kalau yang dia lakukan itu bermanfaat untuk hari esoknya, dia cerdas. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang mencelakakan dia untuk hari esoknya, berarti dia dungu. Al-ahmak. Man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang dungu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang tunduk pada hawa nafsunya. Dia ikuti hawa nafsunya terus. Wa tamanna 'ala Allah, tapi dia berangan-angan. Berangan-angan palsu, berangan-angan kosong dan seterusnya. Berharap sesuatu kepada Allah yang sebetulnya dia tidak pantas karena dia tidak melakukan amal apa-apa. Ya. Nah, ini ikhwafillah, karena itu Allah Ta'ala mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang mau kita dapatkan nanti di hari kiamat sesudah mati ini. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, hidupnya bukan melulu untuk dunia, ya. Tapi hidupnya adalah untuk sesudah kehidupan dunia. Untuk sesudah kehidupan dunia. Karena dunia ini adalah mazra'ah akhirah. Karena itu orang beriman tidak mau menghalalkan segala cara. Tidak mau hidupnya hanya untuk manfaat dunia. Yang penting enak di dunia, yang penting nikmat di dunia, yang penting bisa memperturutkan hawa nafsunya di dunia. Tidak demikian. Orang yang beriman selalu berpikir, kira-kira saya dapat apa nanti di akhirat. Karena al-mautu haq, kematian itu hak. Wal qabru haq, ya, kehidupan di kubur itu hak. Nggak ada di antara kita yang mengingkari itu. Apa ada di antara kita yang mengingkari kematian? Semua kita tinggal nunggu saja gilirannya. Semua kita tinggal menunggu giliran. Sesudah ini kita akan meninggal dunia. Sesudah meninggal dunia kita akan berada di alam barzah, di alam kubur. Sesudah itu kita akan dibangkitkan oleh Allah. Sesudah itu kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu kita akan dimasukkan oleh Allah imma ilal jannah atau imma ilan nar wal iyadzu billah. Kan itu semuanya kepastian. Orang yang dungu, yang dia tidak mau peduli dengan ini semuanya, padahal akan dia hadapi. Nah, orang yang cerdas dari sekarang dia mengatur, dia menata bangunan seperti apa yang dia inginkan nanti di akhirat. Rumah seperti apa yang dia inginkan nanti di akhirat. Jangan sampai pikirannya sibuk kepada dunia sementara tempatnya di akhirat tidak dia perhitungkan. Ini orang dungu, ini orang yang bodoh yang semacam ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Ta'ala mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk hari esok Allah Ta'ala menegaskan dengan kata ghad, esok, karena kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang itu sangat dekat dengan kita. Ya, bayangkan kita sekarang sudah berapa umurnya? Ya, nggak terasa, dekat dengan kita ini. Kematian itu qarib, dekat dengan kita. Kalau sekarang kita melihat ada orang yang bolak-balik mengantar ke kuburan jenazah fulan, ada saatnya kita yang akan diantar. Dan itu qarib, dekat itu. Ya, sangat dekat. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, lihat besok, kata Allah Ta'ala. Ya, untuk memberikan satu penekanan kepada kita, jangan kita masih lama hidup di dunia. Sebentar. Nggak terasa. Ini Ramadan aja nggak terasa kan? Ramadan, tahu-tahu Ramadan lagi, habis Ramadan, besok begitu terus. Nggak terasa gitu. Kehidupan kita sangat singkat, ikhwafillah. Nah, ini yang diinginkan oleh Allah. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan esok kita. Ya. Untuk kehidupan dunia kita pontang-panting luar biasa. Bangun pagi sudah bangun, ya, siap-siap mandi, ya, kita siapkan semuanya. Perangkat yang kita butuhkan untuk kerja. Kita rela bekerja seharian dari pagi sampai sore untuk mendapatkan dunia. Untuk akhirat apa yang sudah kita persiapkan?
dunia akan kita tinggalkan, akhirat yang akan kita bangun. Apa yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan semuanya. Akhirat yang akan kita hadapi sesudah ini. Ini yang disebutkan oleh Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Perhatikan kata Allah, apa yang sudah kita siapkan untuk akhirat kita. Orang yang paling kaya sekalipun ternyata enggak bawa apa-apa itu ke akhirat. Orang yang paling kaya, yang hartanya menumpuk luar biasa, tidak terhitung, apa yang dia bawa menuju Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Orang yang paling tinggi kedudukannya ternyata sekarang sudah di bawah tanah. Kalau kita lihat kuburan di sekitar kita, oh fulan dulu luar biasa kedudukannya, status sosialnya dan seterusnya. Sekarang di mana dia? Apa memberikan manfaat semuanya kepada dia? La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kalau seandainya mereka dihidupkan kembali yang mati itu, ditanya, kira-kira apa yang mau mereka lakukan sekarang ini? Pasti mereka akan mengatakan, Rabbirji'un la'alli a'mal salihan. Yang mereka minta, yang mereka inginkan satu, ingin melakukan amal saleh. Bukan ingin, wah saya pengen ngumpulin dunia lagi. La, tapi yang ingin mereka lakukan adalah a'mal salihan. Itu pasti. Karena ternyata yang memberikan manfaat buat mereka di alam kubur mereka, nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, amaluhu salih, amalnya. Nah ini ikhwafillah yang diingatkan oleh Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita? Dolar kita tidak berharga, rupiah kita tidak berharga nanti. Ya. Mata uang kita semuanya tidak berharga, yang berharga mata uang satu, yaitu amal saleh. Mata uang yang berharga di sisi Allah nanti amal saleh. Ya. Nah ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Nah karena itu mulai kita tata. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada kita memberikan petunjuk arahnya kepada kita mau selamat di akhirat nanti. Kan negeri akhirat diawali dengan kubur. Ya, kalau kita ingin selamat di alam kubur, di antaranya perbanyak melakukan amal saleh. Karena amal saleh kita yang akan setia menyertai kita di alam kubur kita, bukan yang lain-lain. Keluarga kita tidak akan menyertai kita. Ya, harta kita tidak akan menyertai kita. Yang setia bersama dengan kita amal saleh. Kalau kita ingin selamat di kubur, karena kubur itu awal manazilil akhirah. Manzilah pertama dari negeri akhirat adalah kubur. Sampai Utsman bin Affan kalau melihat kubur itu nangis dia. Ketika ditanya, kenapa ya Utsman? Sebab ini yang menentukan. Kalau di sini selamat, kesananya selamat. Kalau di sini tidak selamat, kesananya lebih parah lagi. Kubur. Gitu ya. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita sesudah tasyahud, diajarkan doa. Kita berlindung dari 4. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. 4 hal. Jadi kita dawamkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita, siapa yang ingin selamat ya dari fitnah-fitnah tersebut, maka minta kepada Allah, berdoa kepada Allah setiap kita melakukan tasyahud. Sesudah selesai ya, dari tasyahud kita, dari tahiyat kita, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau kita ingin selamat dari siksa kubur, tidak mendapatkan siksa kubur, kita mendapatkan nikmat, perbanyak membaca surat Al-Muluk. Tabarak. Sebab itu suratul Munjiyah. Surat Al-Munjiyah tunji sahibaha min adzabil qabri. Karena itu para ulama membiasakan itu baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa sebelum tidur selalu baca surat Al-Muluk. Tabarak. Ini cara kita mempersiapkan untuk menghadapi hari esok. Baca Al-Muluk sebelum tidur. Ya, mulai bisa dari ba'dal maghrib kita baca itu. Ya, boleh kita baca ba'dal maghrib, kalau tidak bisa ba'dal isya. Yang penting qabla an-naum, sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk. Tabarak. Ya.
Ini cara kita mempersiapkan hari esok. Ya, biar selamat kita dari siksa kubur. Kalau kita ingin mendapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala asy-syafa'ah, karena kita ingin mendapatkan penolong nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Orang lari ketakutan sana kemari mencari pertolongan. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan nanti di yaumil qiyamah, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran. Kita akan ditolong dengan Al-Qur'an. Akan diberikan syafaat lewat Al-Qur'an Al-Karim. Dan perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita menyiapkan nanti hari esok kita. Mau seperti apa? Kalau kita ingin mendapatkan istana, rumah di sorga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya banyak hadis Rasulullah, cuma Rasulullah memberikan bocoran. Di antaranya kalau kita ingin masuk ke dalam sorga dan mendapatkan rumah, istana, seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kita hendaknya tekun melakukan salat rawatib, salat sunnah 12 rakaat. Mulai dari qabla zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. Ba'dal maghrib 2 rakaat. Ba'dal isya 2 rakaat. Dan qabla subuh 2 rakaat. Itu semuanya 12 rakaat. Kalau kita dawam melakukan itu, Allah Ta'ala akan memberikan baitan fil jannah, rumah di surga. Ini cara kita menyiapkan hari akhir. Kita menyiapkan rumah di dunia luar biasa, batu batanya. Insya Allah nanti kita akan diberikan rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sekarang kita siapkan. Ya. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan tinggi? Karena nanti manzilah manusia di sorga beda-beda. Kalau kita ingin mendapatkan kedudukan tinggi, kita mulai hafalkan Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluha fid dunya fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha. Nanti semakin banyak hafalan orang, semakin bagus, apalagi dia amalkan, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah disuruh naik, baca, naik terus. Jadi ini caranya kita mempersiapkan hari esok kita, ya. Nah, kemudian siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbaiki akhlak. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, ini semuanya adalah persiapan-persiapan kita. Jadi dengan amal saleh, dengan amal-amalan sunnah, dengan akhlak yang bagus, insya Allah kita sedang mempersiapkan bangunan. Ya, bangunan yang indah, istana yang indah. Kalau kita ingin mendapatkan kebun, tanaman-tanaman yang hijau, yang rindang di sorga nanti, kata Rasulullah, perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang akan menghias rumah kita nanti. Nah, itu persiapan-persiapan kita. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Allah Ta'ala mengatakan lagi, bertakwalah kalian kepada Allah, sebab wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Memang enggak ada, bekal yang terbaik itu adalah takwa. Bekal terbaik adalah takwa. Karena itu sampai diulang 2 kali, ya. Diapit ini 2 kali oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kembali lagi Allah Ta'ala mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sebab Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak ada sekecil apapun amal saleh kita kecuali dicatat dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.